لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi detik demi detik yang berlalu dari umur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan taufik untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan di kajian-kajian ini. Ikhwani fid din, azakumullah. Kajian kita masih pada bab yang ke-48, yaitu babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab barang siapa yang memperolok-olok sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah atau Quran atau Rasul, maksudnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjelaskan juga dan di dalam hadis ini diceritakan tentang Ghazwat Tabuk, peperangan Tabuk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan info bahwa pasukan Romawi telah bersiap-siap untuk menyerang kaum muslimin. Dan pada saat itu musim panas dan korma sedang berbuah. Jadi mereka sangat butuh kepada buah korma ini untuk dijadikan sebagai bekal. Dan perjalanannya sangat jauh. Musuh jumlahnya adalah sangat besar. Dan pasukan kaum muslimin tidak punya dana yang cukup untuk mempersiapkan pasukannya. Sehingga peperangan ini, pasukan yang pergi berperang ini disebut dengan Jaish al-Usrah, pasukan yang dalam kesulitan. Karena dana tidak ada, bekal juga kurang. Kemudian musim panas, perjalanannya jauh, musuhnya banyak. Korma mereka sedang berbuah, sebentar lagi akan dipanen. Jadi di sini pikiran mereka kacau, saya pergi perang atau saya panen korma. Kemudian kita mengatakan bahwa Uthman menyiapkan 300 ekor onta dan segala keperluannya. Di peperangan ini orang-orang munafik mulailah mereka mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengatakan mereka ini adalah orang yang sangat, apa kalau bahasa kita, sangat pede atau sangat ingin perang melawan musuh yang sangat kuat dan jumlahnya besar. Kemudian mereka meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka tidak bisa ikut perang. Allah Subhanahu wa taala membongkar aib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk." Seandainya ada keuntungan yang dekat yang bisa mereka raih, atau perjalanan jauh, perjalanan safar yang dekat, niscaya akan mereka mengikutimu. Akan tetapi mereka merasa bahwa perjalanan itu adalah sangat jauh. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun." Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah, seandainya kami mampu untuk keluar bersama kalian berperang,
niscaya kami akan berperang bersama kalian. Sesungguhnya mereka membinasakan diri mereka. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bohong. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afallahu anka, semoga Allah memaafkanmu wahai Muhammad. Allah memaafkanmu wahai Muhammad. Lima adzinta lahum, kenapa engkau mengizinkan mereka untuk pergi, hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin, sehingga engkau mengetahui siapa yang benar-benar ingin berperang, berjihad di jalan Allah, dan siapa di antara mereka yang berbohong. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang, ayo ikhwah. Wa kharajal muslimuna wa sabaru 'ala al-mashaqqati wa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusibuhu ma asabahum min asy-syiddati wa min ar-ramda'i wa min al-har. Kemudian pasukan kaum muslimin ini keluar dari kota Madinah. Mereka sabar atas kesulitan-kesulitan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di tengah-tengah mereka merasakan apa yang menimpa mereka dari kesulitan-kesulitan, war-ramda, dari tanah yang panas, kemudian wa minal har, jadi atas bawah ini panas. Ya, pasir tempat mereka berjalan itu panas. Kemudian matahari di atas kepala mereka juga panas. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini penderitaan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat-sahabat dan sahabat-sahabatnya demi mempertahankan agama ini dan menyebarkannya. Maka ya ikhwani fiddin azakumullah, semoga antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu saat untuk haji atau umrah. Ya, mungkin antum akan diajak ziarah ke Uhud atau ke Badr. Ya. Jangan seperti orang lain. Begitu sampai di Uhud, sampai di Badr, mereka hanya selfie-selfian. Kemudian sampai di Hira atau sampai di Thawr, mereka hanya foto-fotoan. Ya, kita dibawa ke sana itu untuk mengingat, ya, betapa sulitnya perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya di Uhud. Lihat berapa banyak sahabat yang jatuh jadi syahid di tempat itu. Demikian juga di Badar. Lihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Thawr, di Hira. Ya. Jangan kita hanya ke sana untuk sekedar foto-fotoan atau beli kurma atau beli jubah atau beli yang lain-lainnya meskipun di sana murah harganya. Tapi seorang muslim, dia itu mengambil pelajaran untuk kebaikan dunia akhirat dimanapun dia berada. Kemudian wa kharaju wa dhahabu wa wasalu ila Tabuk. Mereka melanjutkan perjalanan sampai ke Tabuk. Wa nazalu fihi, dan mereka menginap di Tabuk. Falamma 'alima al-'aduwwu biqudumihim ila Tabuk asabahum ar-ru'b. Musuh begitu mengetahui bahwa pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah tiba di Tabuk, mereka ketakutan. Ini pasukan yang dalam keadaan kesulitan ini dan jumlah yang sedikit mereka berani untuk datang. Ini berarti bukan pasukan yang biasa ini. Ya. Mereka akan melawan musuh yang sangat banyak. Namun justru mereka yang datang, bukan mereka yang didatangi. Wa taqahqara. Kemudian pasukan Romawi ini mundurlah dia. Fanazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyaman fi Tabuk yantadhiru qudumahum wa maji'ahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap beberapa hari di Tabuk menunggu kedatangan mereka. Siapa tahu mereka kembali mau berperang. Coba lihat aja bagaimana mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakinnahum jabunu. Akan tetapi mereka itu pengecut. Ya, tidak kembali, tidak datang untuk bertempur, takut mereka. Ya. Dan akhwani fiddin azakumullah, tujuan mereka adalah dunia. Sama seperti yang terjadi dengan pasukan Bashar al-Himar ini.
Kenapa dia begitu cepat kalah? Karena orang yang berperang di sana adalah murtaziqah, orang mencari rezeki yang digaji $5.000 setiap bulan. Kalau saya mati, saya nggak bisa menikmati itu. Jadi dia nggak serius perang. Ya, dia hanya ke sana, sembunyi sini. Sudah 1 bulan mana gaji saya? Dikirim ke keluarganya. Jadi nggak serius mereka perang. Ya, tidak kalau seperti orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alqallahu ar-ru'ba fi qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan rasa takut di dalam hati mereka. Wa raja'al muslimuna salimina ma'jurin. Dan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin, mereka pulang kembali ke Madinah dalam keadaan selamat dan mendapatkan pahala. Wa khabal munafiqun. Dan kecewa orang-orang munafik yang mengatakan ini orang terlalu berani, nekat ini. Nekat sekali orang-orang ini. Ya, mereka dalam keadaan sulit mau berperang melawan pasukan yang sangat banyak jumlahnya. Wa anzalallahu fi hadhil ghazwah suratan kamilatan wa hiya suratu At-Taubah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah sepenuhnya tentang peperangan Tabuk ini, yaitu surah At-Taubah. Allati fadaha Allahu fiha al-munafiqin wa athna fiha 'ala al-mu'minin. Di mana di surah ini, surah At-Taubah, nanti ayo ikhwah mungkin antum murajaah, membaca tafsirnya, membaca terjemahannya, ya, agar kita mendapatkan gambaran tentang peperangan ini. Allati fadaha Allahu fiha al-munafiqin wa athna 'ala al-mu'minin. Di mana di surah ini Allah Subhanahu wa taala membongkar kejelekan orang-orang munafik dan memuji orang-orang yang beriman. Wa hakadha hikmatullah taala yabtali ibadahu. Demikian hikmah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya. Lihat ayyuhal ikhwah, mereka sahabat-sahabat ini sabar di atas ujian yang berat ini. Ya, ini tidak main-main ayyuhal ikhwah. Mereka akan berjalan di panas. Coba sekali-kali ya, di musim panas antum berjalan di pasir yang ada di Arafah atau di tempat-tempat antara Mekah Madinah, lihat bagaimana panas kaki kita. Ya, apalagi kalau antum pakai sepatu, panasnya luar biasa. Belum lagi dari atas kepala kita panasnya, top panasnya. Ya. Kemudian bekal sedikit. Ya, la ilaha illallah. Nah, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka sabar atas ujian yang Allah timpakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala membuahkan kesabaran mereka buah yang sangat mulia. Musuh justru takut dari mereka. Ya, tidak berani bertempur dengan mereka. Kemudian fakana lil munafiqina kalimat. Di sini orang-orang munafik mulai berbicara lagi. Ya, sebelum berangkat mereka sudah berbicara untuk apa? Mengacaukan barisan kaum muslimin. Begitu mereka kembali, mereka juga bikin kekacauan. Jadi di mana-mana yang namanya orang munafik ini selalu demikian ayyuhal ikhwah. Minha ma fi hadzal hadis. Di antara yang mereka ucapkan adalah yang terdapat di dalam hadis ini. Haitsu qala rajulun minhum, di mana salah seorang di antara mereka mengatakan, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Kami tidak pernah melihat mithla qurra'. Qurra artinya penghafal Al-Quran atau penghafal agama. Ya. Namun yang mereka maksud di sini adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kami tidak pernah melihat orang-orang seperti mereka. Kata orang munafik, arghabu butunan, mereka itu adalah orang rakus kalau mereka makan. Kemudian wala akdzabu alsunan, dan tidak pernah ada orang yang suka berbohong seperti mereka. Wala ajbanu indal liqa, dan tidak pernah ada orang yang lebih pengecut dari mereka. Na'udzubillah. Lihat bagaimana mereka mensifati orang-orang munafik ini, mensifati orang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang rakus makan. Subhanallah. Ya, padahal mereka sampai mengikat
batu di perut mereka karena tidak ada yang mereka makan. Abu Hurairah sampai dia jatuh pingsan karena tidak ada yang makan. Ya, Rasulullah SAW 3 bulan purnama, dalam 2 bulan tidak ada asap yang menyala, tidak ada asap di rumahnya karena tidak ada yang dimasak. Itu Rasulullah SAW orang yang nomor 1 di zaman itu. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Ya, wala akdzabu al-sunan. Mereka adalah orang-orang pembohong. Subhanallah, padahal Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Tidak mungkin mereka itu akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka itu adalah pembohong. Ya. Kemudian wala ajbanu 'indal liqa, dan tidak ada orang yang lebih pengecut dari mereka. Subhanallah. Lihat di Badar berapa jumlah mereka. Ya. Kemudian lihat juga di Uhud. Dan keberanian para sahabat tidak perlu kita ragukan. Demikian orang-orang munafik ini mensifati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi sifat fil waqi' hiya sifatul munafiqin. Namun pada kenyataannya sifat-sifat ini semuanya adalah sifatnya orang munafik, bukan sifatnya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang rakus makannya itu adalah mereka, yang paling bohong lidahnya adalah mereka, kemudian yang paling pengecut adalah mereka. Walakinnahum wasafu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Akan tetapi sifat yang nempel pada mereka ini justru mereka balikkan, mereka sifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Auf ibnu Malik. Lalu ada salah seorang bernama Auf ibnu Malik yang mendengar ucapan orang munafik ini. Dia mengatakan, kadzabta, bohong engkau. Ya, lihat ikhwani fi din azakumullah, bagaimana mereka itu tidak takut kepada siapa-siapapun juga ketika mereka akan menegakkan kebenaran. Ini adalah bagian dari al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Apabila ada teman-teman kita yang dighibah, kita tidak boleh diam. Ya, kita harus membelanya. Setidak-tidaknya kita mengatakan, ya fulan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang engkau benar, ucapkanlah ucapanmu ini di depannya. Jangan engkau menghibah dia. Ya. Dan kalau seandainya ucapannya itu semuanya salah, beritahu dia, ucapannya antum ini semuanya salah. Saya tahu si fulan itu dia tidak seperti ini. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Auf bin Malik ini, dia mengatakan, kadzabta, bohong engkau. Sahabat-sahabat itu tidak seperti itu. Walakinnaka munafiq. Engkau ini adalah orang yang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pasti akan beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapanmu ini. Wa hadza min inkaril munkar. Kata Syekh ini adalah bentuk pengingkaran kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Wa minan nasihati liwulatil umur. Dan ini adalah bentuk nasihat kepada untuk ulil amri. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ulil amri kita senantiasa doakan. Kemudian kita beritahu mereka tentang kejelekan-kejelekan yang ada di suatu tempat. Di sana saya lihat ada orang berjudi. Di sana saya melihat ada orang yang jual khamr gelap-gelap. Di sana ada orang yang mencurigakan. Ya, ini termasuk nasihat lil ulil amri. Ya. Membantu mereka untuk menegakkan apa? Kebaikan-kebaikan. Fal muslim yuballighuhum maqalatil mufsidin wal munafiqin. Orang muslim hendaklah menyampaikan kepada ulil amri ucapan-ucapan para perusak dan orang-orang munafik. Ya, jangan disebarkan ini di media sosial ini. Datang ke ulil amri sehingga mereka langsung yang memeriksa nanti. Min ajli an ya'khudhu ala aidi haula, agar mereka mencegah para pelaku kerusakan dan orang-orang munafik. Li alla yukhillu bil amn, agar mereka tidak merusak keamanan. Karena keamanan itu kalau sudah rusak susah untuk dinormalkan kembali. Ya, dan ingat ayo ikhwah, lihat ini contohnya. Ketika keamanan itu sudah apa? Sudah tidak bisa lagi dikontrol. Di Irak,
di Suriah lihat sekarang ini, kemudian Lebanon, kemudian Yaman, ya, dan di tempat-tempat yang lainnya. Keamanan kalau sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sulit akan kembali. Makanya kita diperintahkan untuk sabar atas kezaliman pemimpin. Walaupun dia cambuk kita, walaupun dia makan hak kita, ya, biar dia cambuk kita, biar dia ambil makan hak kita, satu saat nanti kita akan mengambilnya. Di mana itu? Di akhirat nanti. Ya, di sana lebih baik. Ya, kalau di akhirat yang akan menuntutkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka akan bisa berbohong nanti? Ya. Jadi membangkang, menentang ulil amri ini akan menimbulkan kerusakan yang sangat-sangat besar. Kemudian li'alla yukhillu bil amn wa yufarriqul kalimah, agar mereka tidak merusak keamanan dan memecah belah kaum muslimin. Fatablighu wulati umuril muslimin kalimatil munafiqin wa du'atas su. Jadi menyampaikan, melaporkan kepada ulil amri ucapan-ucapan orang munafik dan orang-orang yang mengajak kepada kejelekan, alladzina yuriduna tafriqal kalimah, di mana mereka ini ingin memecah belah kaum muslimin, wat tahrish bainal muslimin, dan mengadu domba antara kaum muslimin. Bisa jadi mereka itu adalah apa? Mata-mata yang disusup oleh orang-orang apa? Orang kufar untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Wa huwa minal islahi wa minan nasiha, dan ini termasuk islah, perbaikan. Ya. Kita melapor itu bukan kita ingin melihat mereka masuk penjara, tapi kita ingin agar tempat kita ini menjadi tempat yang baik, aman, dan ini bentuk nasihat untuk ulil amri. La minan namimah, ini bukan bentuk dari namimah, tapi ini bentuk apa? Islah dan nasihat. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu fawajada al-Qur'ana qad sabaqah. Auf ini yang tadi mengatakan engkau adalah orang munafik, dia pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Akan tetapi setibanya di sana, ternyata Al-Quran atau wahyu telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah nabi yang hak. Buktinya wahyu datang sebelum Malik bin Auf ini datang. Auf bin Malik datang, Al-Quran sudah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang keadaan orang-orang munafik. Kemudian li'anna Allah subhanahu wa ta'ala sami'a maqalatahum wa anzala ala rasulihi al-khabara qabla an yasila ilaihi Auf. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar apa yang mereka ucapkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulnya tentang ucapan-ucapan orang munafik ini sebelum Auf tiba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadha fihi si'atu ilmi Allah subhanahu. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi alamatun min alamatin nubuwah. Di sini juga terdapat tanda-tanda kenabian. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuha ilaihi wa yablughuhu al-khabaru bisur'ah. Dan ini juga menunjukkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapatkan wahyu dan berita-berita itu sampai kepadanya dengan cepat. Ya, mungkin lebih cepat dari apa namanya ini? Dari WA, dari Facebook. Ya. ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام والعياذ بالله ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته. Ini sekarang kalau dia diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bahaya ini. Maka orang munafik tadi segera ingin menghadap ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Sudah berangkat. Ya.
min ajli an yufsida 'ala al-munafiqina khuttatahum. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam segera berangkat ini? Tujuannya adalah agar merusak semua rencananya orang munafik. Ya. Jadi rencana mereka akan ke sana minta maaf dan bersumpah seperti biasa sudah. Orang-orang munafik seperti itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dia berangkat. Min ajli an yunhiya hadhihi al-khutah al-khabithah. Faqala ya Rasulullah. Orang munafik itu mengatakan, wahai Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Innama kunna nakhud wa natahaddatsu hadits ar-rakb. Ya Rasulullah, kami mengucapkan ucapan-ucapan itu ya hanya sekedar omongan-omongan ar-rakb, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang musafir untuk menghilangkan rasa lelahnya. Ya, jadi mereka ingin menyampaikan bahwa kami ini tidak bermaksud untuk mencela sahabat-sahabat itu. Kami hanya sekedar bercerita, ngobrol untuk menghilangkan rasa lelah itu. Ini kebohongan-kebohongan mereka. Ya. Naqta'u 'ana at-tariq, untuk menghilangkan rasa lelah jalanan ini. Qala Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku melihatnya, orang itu memegang tali kekang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul, dan orang ini mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, itu hanya sekedar ucapan-ucapan dan kita bercanda ria untuk menghilangkan rasa lelah. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaruddu biqaulihi ta'ala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan membacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau? Ya, kalian berolok-olok. La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Lalu fahadil qissah fiha fawaidun 'azimah. Di dalam cerita ini ada faedah-faedah yang sangat luar biasa. Yang pertama kata Syekh, anna man istahza'a billah wa bi rasulihi aw bil Qur'an irtadda 'anil Islam riddatan tunafi tauhid. Ya. Yang pertama adalah bahwa barang siapa yang mengejek, mengolok dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya atau Al-Qur'an, maka dia murtad dari Islam, riddatan tunafit tauhid. Ya, dan perbuatannya itu bertentangan dengan tauhid sama sekali. Tunafit tauhid, tauhidnya hilang. Ya, dengan ucapannya seperti itu, dia telah menjadi murtad dan tauhidnya hilang, keluar tauhidnya, keluar dari tauhid. Wa hadha wajhu al-munasabati min 'aqd al-musannif li hadzal bab. Ya, karena inilah pengarang kitab ini mendatangkan bab ini di kitab at-tauhid. Anna man istahza'a billah aw bi rasulihi aw bil Qur'an, bahwasanya barang siapa yang mengejek-ejek Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya atau Al-Qur'an, aw istahana bi syai'in min dzalik, atau dia meremehkan ayat-ayat Allah, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an, dia termasuk murtad. Annahu yartaddu an dinil Islam riddatan tunafit tauhid wa tukhriju min dinil Islam, dan telah mengeluarkannya dari agama Islam. Ya. Jadi jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan Allah dijadikan main-mainan. Ya, jangan ayat-ayat Allah dijadikan main-mainan. Jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan olokan, ya, bahan lelucon,
Na'udzubillah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan candaan. Orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimuliakan, dicium kepalanya dan yang lain-lainnya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Syekh, li'anna haula kanu mu'minin. Karena orang-orang yang mereka ejek itu, mereka adalah orang-orang beriman, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Fartaddu an dinihim. Mereka fartaddu an dinihim bihadhil maqalah. Afwan. Karena orang yang mengucapkan kata-kata tadi, awalnya mereka beriman. Maka setelah mereka mengucapkan kata-kata itu, mereka menjadi murtad. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kafartum ba'da imanikum." Sesungguhnya kalian telah kufur, telah menjadi kafir setelah kalian beriman. Ya. Jadi awalnya mereka beriman. Namun gara-gara ucapannya itu, mereka keluar dari Islam. Ya. Tauhid mereka hilang gara-gara ucapannya itu. Al-faedah ats-tsaniyah, faedah yang kedua, anna nawaqid al-Islam la yu'fa fiha 'anil la'ib wal mazhi. Pembatal-pembatal Islam, pelakunya tidak dimaafkan walaupun dia bermain-main dan bercanda. Jadi dalam hal ini tidak ada main-mainan. Jangan hal ini dijadikan main-mainan. Silahkan main-main, namun jangan bermain-main dengan sesuatu yang dapat membatalkan Islam kita. Sawa'un kana jaddan aw hazilan. Meskipun dia melakukan pembatal ini, dia jad, dia serius, atau dia bercanda, bal yuhkam alaihi birriddati wal khuruji min dinil Islam. Ya. Orang atau pelakunya, ya, dihukumi bahwa dia murtad dan keluar dari Islam. Li'anna haula'i za'amu annahum yamzahun. Karena orang-orang munafik ini, mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami bercanda. Namun mereka tidak dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum. Jangan kalian minta maaf, kalian sudah kufur. Ya, walam yaqbalillahu jalla wa ala udrahum. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan mereka yang mengatakan bercanda. Ini bukan bahan candaan ini. Ini agama Allah ini. Ayat-ayat Allah dijadikan candaan. Na'udzubillah. Lianna hadha laisa mawdi'a la'ibin wala mawdi'a mazhin. Ini adalah bukan sesuatu yang pantas untuk dijadikan main-mainan dan candaan. Ya, subhanallah ayyuhal ikhwah, di media sosial banyak sekali apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, Al-Qur'an sebagai bahan candaan. Ya. Mungkin anak-anak kita nggak sengaja membuka apa YouTube, ternyata yang seperti itu ditonton. Segera larang mereka, ya ikhwah. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini masuk ke dalam hati mereka. Karena orang-orang kufar ini licik sekali, ya ikhwah. Mereka membuat film-film karton, ya, yang bertentangan dengan akidah kita. Dulu ada film karton Kerasakti, namanya Songgohong, apa namanya itu? Kerasakti, yang mengejar iblis, ya, masuk ke neraka, kemudian berkelahi di neraka. Setelah berkelahi di neraka, belum juga ada yang kalah, masuk dia ke sorga, berkelahi lagi di sorga. Kan tertanam di di benak anak kita bahwa iblis masuk ke sorga, bertempur di sorga iblis. Ya, la ilaha illallah. Kemudian dia masuk neraka, bisa dia keluar dari neraka itu. La haula wala quwwata illa billah. Al-faedah tsalitsah, faedah yang ketiga, wujub ingkaril munkar, kewajiban mengingkari kemungkaran, apalagi sebentar lagi ada perayaan tahun baru, ayo ikhwah. Ya, semua kita wajib untuk menyampaikan bahwa itu adalah mungkar. Semua kita wajib menyampaikan bahwa mengucapkan selamat kepada orang yang merayakannya itu adalah dosa besar. Ya, kalau dia tidak jatuh ke dalam kekufuran, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar.
Ya, di mana logikanya ini ya ikhwah? Orang kafir, orang beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, kok kita mengatakan selamat? Ya, di mana logikanya ini? Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan hal ini, bahwa itu adalah suatu kemungkaran yang sangat besar. Kalau pelakunya tidak jatuh ke dalam kekufuran, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar, haram. Dan jangan sampai anak-anak kita meniup trompet tahun baru atau memasang songkok kerucut ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Belikan mereka coklat, belikan mereka es krim. Yang penting jangan kita ikut serta apa? Dalam perayaan-perayaan orang-orang kufar. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Wujubu inkaril munkar. Lianna Auf bin Malik radhiyallahu anhu ankara dzalika wa aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Karena Auf bin Malik ini radhiyallahu taala anhu, dia mengingkari apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui perbuatannya itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkannya, justru dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat, anna man lam yunkiril kufra wasyirka fa innahu yakunu kafiran. Barang siapa yang tidak mengingkari kekufuran dan kesyirikan, fa innahu yakunu kafiran, dia juga termasuk kafir. Kan lihat ayyuhal ikhwah di sini. Jadi Syekh berbicara bukan apa tanpa dalil. Lianna alladhi takallama fi hadzal majlis wahid. Karena yang berbicara di majlis itu satu orang. Ya. Wallahu nasaba hadza ila al-majmu'. Namun kekufuran itu dinisbatkan kepada orang banyak. Karena yang lainnya mendengar dan tidak melarangnya, tidak mencegahnya. Lihat ikhwani fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abillahi wa ayati kuntum." Kata-kata kuntum ini untuk apa? Untuk satu orang atau untuk orang banyak? Untuk orang banyak. Kuntum tastahzi'un, kalian beristihza. Ya, berolok-olok. Ya, satu yang mengucapkan, namun hukumnya semua dihukumi. Kenapa? Karena mereka diam, tidak mencegahnya. Bisa jadi mereka juga ikut ketawa ketiwi. Ya. Jadi akhwani fiddin asakumullah, setidak-tidaknya kita mengingkari dengan hati kita. Kalau tangan kita tidak bisa, lidah tidak bisa, setidak-tidaknya hati, yaitu ketika mendengar kata-kata seperti itu langsung kita pergi jauh. Ya. Kemudian la ta'tadiru qad kafartum. Jangan kalian, lihat Allah menggunakan kata-kata apa? Adawatul jam'. La ta'tadiru, jangan kalian padahal yang berbicara satu orang. La ta'tadiru qad kafartum. Kalian telah kufur, padahal yang mengucapkannya satu orang. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Lianna ar-radhi kal fa'il. Karena orang yang meridhai satu perbuatan sama seperti pelakunya. Ya. Kalau mereka tidak ridha atas ucapannya orang munafik tadi, pasti mereka akan mencegahnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Auf bin Malik. Dia tidak diam. Langsung dia mengatakan, "Kadzabta. Engkau bohong. Engkau ini adalah orang munafik." Ya. Jadi, kalau terjadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, kita mendengarnya, kita tidak mengingkarinya, di dalam hati kita tidak mengingkarinya, ya, di dalam hati tidak ada kata-kata ini adalah kebatilan, ya, maka kita hukumnya sama seperti mereka. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Wa hadhihi khuturatun 'azimah, dan ini adalah bahaya yang sangat besar. Ya, kita kalau nonton pelawak-pelawak itu kadang-kadang ada hal-hal yang tidak pantas untuk mereka jadikan bahan-bahan untuk menjadi pelawak, candaan. Ya,
Kita ketawa, kita senang-senang la ilaha illallah. Berarti jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang yang meridhai kebatilan. Ya, meridhai maksiat. Al-faidah al-khamisah, faedah yang kelima. Anna iblagha wali al-amr an maqalatil mufsidin min al-munafiqin wa du'at as-su' alladhina yuriduna tafriq al-kalimah wa at-tahrish bain al-muslimin min ajli al-hazmi yu'addu min an-nasihati al-wajibah. Melaporkan kepada waliul amr tentang ucapan-ucapan al-mufsidin, orang-orang yang melakukan kerusakan. Namun subhanallah, yang melakukan kerusakan-kerusakan secara terang-terangan. Lihat saja ayo ikhwah Habib-habib ini yang bohongnya luar biasa. Ya, yang satu mengatakan ini kuswatul Ka'bah, coba. Ini sudah jelas-jelas kebohongannya. Ini kuswatul Ka'bah. Lalu apa namanya? Jemaah-jemaahnya diselimuti kepala mereka, kemudian mereka mengeluarkan sumbangan-sumbangan. Ya. Na'udzubillah, jangan, padahal katanya dia beli di Sofi, dia beli katanya. Dari mana? Kalau memang benar itu kuswatul Ka'bah, mustahil dia akan bisa diambil oleh seorang Habib atau yang lain-lainnya. Karena kuswatul Ka'bah begitu diganti langsung dibawa ke tempat yang khusus. Ya, disimpan di sana. Tidak bisa orang-orang mau mengambilnya. La ilaha illallah. Ini benar-benar gajah naik dokar. Ya. Namun karena yang mendengarnya itu adalah orang-orang yang tidak punya ilmu, nyadu saja. Yang satu lagi mengatakan ini rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong. Kalau dia benar rambutnya Rasul, sampai ke Lombok Timur rambutnya Rasulullah. La ilaha illallah, begitu hebatnya mereka ini sehingga mereka berhasil membawa ke Lombok Timur rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kebohongan ini ayo ikhwah. Ya. Kalau memang benar itu rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil mereka akan dikasih untuk membawanya ke Indonesia, apalagi ke Lombok Timur. Ujung-ujungnya minta apa? Sedekah. La haula wala quwata illa billah. Jadi terkenal orang Indonesia ini orang baik-baik. Ya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang apa namanya? Yang gampang sekali dibohongi. Ya. Abdullah ibn Umar mengatakan, man khada'ana in khada'na lahu. Barang siapa yang menipu kami, kami akan tertipu. Bukan karena kami bodoh, tapi karena kami ini orang yang baik-baik, sehingga kami mengira semua orang-orang ini baik seperti kami. Enggak tahu orang Indonesia ini seperti itu atau memang mereka jahil. Wallahu a'lam. Kenapa mereka enggak pernah bertanya kepada Departemen Agama atau yang lain-lainnya, ini benar apa enggak? Ya. Kemudian sumbangan untuk Gaza katanya sana sini, enggak tahu sampai kepada orang-orang di Gaza apa enggak. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, faedah yang kelima, anna iblagha waliyil amr an maqalatil mufsidin, menyampaikan, melaporkan kepada waliul amr ya tentang ucapan-ucapan orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan dari kalangan orang munafik, wa du'atus su', dan orang-orang yang mengajak kepada kejelekan. Ya, kalau orang berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka ketahuilah bahwa mereka membangun kejelekan itu. Ya, ada orang berdakwah jam 2 malam. Di mana dia berdakwah sana di pelosok-pelosok. Ya, ujungnya karena kemalaman nginep di rumah jamaahnya. Jamaahnya bagaimana? Yang suaminya pergi ke Malaysia. Ya, Masya Allah. Nanti ditransferkan ilmunya. Bagaimana cara mentransfer ilmu ini? Diajak dia berjima. Kok enak sekali transfer ilmu melalui la haula la quwata illa billah. Alhamdulillah sudah ditangkap dia. Alladzina yuriduna tafriqa al-kalimah, di mana mereka ini ingin memecah belah kaum muslimin, wa tahrish bainal muslimin,
dan mereka ingin mengadu domba antara kaum muslimin min ajlil hazm yu'addu minan nasihah wal wajibah, agar mereka ditindak tegas oleh ulil amr. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, dulu waktu kita masih kecil-kecil di Mekah ini, kalau ada jadi orang-orang di katakanlah desa di komplek ini, kita tahu semua orang-orang ini. Ya, kalau ada orang jam 10 malam yang kita tahu dia bukan orang sana, langsung lapor. Di sini saya lihat tadi ada fulan, aneh itu nggak pernah kayaknya dia bukan orang sini. Langsung anak muda itu bergerak dicari dia. Mana kamu, mau kemana kamu ini? Siapa keluargamu? Siapa tujuanmu? Ya, namun semua sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Baik. Jadi ini agar ditindak tegas oleh ulil amri, dan ini yu'addu minan nasihah. Ini merupakan nasihat untuk ulil amr. Wa laysa minan namimah. Ini bukan bentuk namimah. Lianna Auf bin Malik radhiyallahu anhu fa'ala dhalik wa lam yunkin alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadalla ala anna hadha minan nasihah. Apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwa ini adalah bentuk nasihat untuk ulil amri. Wa laysa minan namimatil madhmumah, dan ini tidak termasuk namimah yang dicela. Faedah yang keenam, fihi ihtiramu ahli ilm. Ya, di dalam hadis ini terdapat ihtiram, menghormati ulil ilm, orang-orang yang memiliki ilmu. Wa adamus sukhriyati bihim, dan tidak boleh mengejek, mengolok mereka. Ya, jangan orang ulama dijadikan bahan ejekan, olokan. Dan ini sifat-sifat orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari mereka. Mereka mengatakan, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu dia fakir dan kami yang kaya. Kata orang Yahudi, Allah berani diejek. Kemudian mereka mengatakan, yadullahi maghlulah, Allah itu dia pelit. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pelit? Penyakitnya orang Yahudi ini tertular kepada sebagian kaum muslimin, nasallallahu salamul afiyah, yang matanya tertutup dengan kesenangan-kesenangan dunia. Yang penting mengumpulkan harta yang banyak, meskipun Allah kita ejek, ya, Rasulullah kita ejek, Al-Quran kita ejek, yang penting saya mendapatkan uang yang banyak. Subhanallah, nanti kalau dia mati, serupiah pun dia tidak bawa itu. Kemudian awil istihza'i bihim, tidak boleh mengejek dan mengolok mereka. Lianna hadzal munafiq, karena orang munafik ini dia mengatakan, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula, kami tidak pernah melihat seperti qurra, penghafal-penghafal ini. Yuridu bidzalika ulama, yang dia maksud di sini adalah ulama-ulama dari kalangan para sahabat, orang-orang yang berilmu dari kalangan para sahabat. Wal ulama warasatul anbiya, nah, dan ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Namun apakah semuanya ya ikhwah? Tentunya tidak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan terhadap umatku ini, kullu munafiqin alimil lisan. Ya, setiap orang munafik yang pintar bersilat lidah. Ya, di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Yang aku khawatirkan terhadap umatku ini a'immah, pemuka-pemuka yang menyesatkan. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari di mana wajah mereka dibolak-balik di neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasulah. Mereka mengatakan, seandainya kami dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Dulu di dunia kami taat kepada pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, kiai, ustaz, tuan guru, syekh termasuk dalam kubara ini. Fa'adalluna sabila, mereka sesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi tidak semua ulama yang mengajak kepada qala Allah, qala Rasulullah
itu yang kita ikuti. Ya, itu yang apabila kita ejek mereka, kita bisa keluar dari Islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa hum qudwatul ummah. Para ulama mereka adalah teladannya umat ini. Kalau ulama-ulama yang seperti itu diejek, diolok, berarti umat ini tidak punya teladan. Siapa lagi yang diteladani kalau ulama saja diejek? Dan ini ikhwani fillah azakumullah, upaya yang sangat digodok dengan dengan baik sekarang ini. Ulama-ulama besar, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Saleh Fauzan dan ulama-ulama yang lainnya, dikatakan mereka ini adalah ulama haid dan nifas. Yang mereka tahu hanya hukum haid dan hukum nifas. Ya. Adapun masalah damai, masalah perang, masalah jihad, kami lebih tahu dari mereka. Kami lebih yang turun di lapangan lebih tahu daripada mereka. Begitu katanya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya. Jadi ini akhwan fiddin azakumullah, mereka ingin menjauhkan para remaja dari ulama-ulama mereka. Kalau mereka sudah jauh daripada ulama, siapa yang akan mengarahkan mereka? Siapa yang akan membimbing mereka? Siapa yang akan menasihati mereka? Ya, lihat betapa banyaknya pemuda-pemuda di Jazirah Arab yang pergi berjihad bersama ISIS. Ditipu mereka. Ya, lihat bagaimana betapa banyaknya yang mereka ditipu dengan LGBT dan yang lain-lain dengan alasan istilahnya ini, kebebasan kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi. La ilaha illallah. Jadi itu tujuan mereka. Kalau sudah berhasil mereka menjauhkan para remaja kaum muslimin dari ulama-ulamanya, maka pasti akan terjadi kekacauan-kekacauan. Dan itu yang mereka inginkan. Siapa kira-kira teladan mereka kalau sudah para ulama diejek dan diolok? Kepada siapa mereka akan meminta fatwa, meminta nasihat kalau para ulama sudah diejek dan diolok? Ya. Kemudian fa idza ta'anna fil ulama, apabila kita sudah mencela para ulama, fa inna hadza yuhdithul khalkhalah fil mujtama' al-islami. Apabila para ulama sudah dicela, diejek, direndahkan, maka pasti akan terjadi khalkhalah, kegoncangan, ya, kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Wa yuqallilu min qimatil ulama, dan akan merendahkan nilai para ulama. Namun yang benar-benar ulama, ayo ikhwah, bukan yang ulama sebentar-bentar bawa proposal, ya, bertemu sama pejabat bawa proposal, ya, la ilaha illallah. Kalau dulu ayo ikhwah, ulama-ulama ini didatangi oleh para raja dan mereka lari menjauh dari raja. Ya, kalau sekarang justru para pejabat ini yang lari dari mereka. Siapa datang itu? Si fulan. Aduh, kasih tahu saya enggak ada. Ya, sudah jelas dia bawa map. Tidak mungkin itu Riyadhus Shalihin, enggak mungkin. Pasti itu adalah lah, kelas kami belum selesai ini. Ya, ada 3 lokal, belum ada dananya, tolong, dan seterusnya. Ya, nanti kalau pemilihan insyaallah kita sama-sama katanya itu. La ilaha illallah. Wa yuhdithu at-tashkika fihim, dan ini akan melahirkan rasa ragu-ragu, keraguan terhadap mereka dan terhadap ilmu yang mereka bawa. Kalau sudah para ulama diremehkan, direndahkan, maka tunggulah kejelekan-kejelekan yang akan menimpa kita. Nasma'u wa naqra min ba'd du'ati as-su' man yaqul. Kita mendengar dan membaca, ya, dari du'at su', dai-dai yang jelek, ya. Dan ayolah ikhwah, kalau ada di YouTube atau judul-judul yang aneh-aneh, jangan sudah dibuka-buka. Isinya racun saja. Kalau kita tidak punya imanisasi, hanyut kita mendengar ini. Apalagi kalau yang berbicara itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, munafiq alimul lisan, orang munafik yang pintar bersilat lidah, pasti akan menimbulkan kegoncangan di hati kita. Lah, mungkin benar dia orang ini.
Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Janganlah engkau duduk setelah datang kepadamu peringatan bersama orang-orang yang zalim. Orang bid'ah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian apa kata mereka? Haula ulama haid wa ulama nifas. Dari dulu sampai sekarang, ya, ulama-ulama ini itu kibarul ulama dituduh seperti itu. Kalau mereka sudah berani menuduh kibarul ulama, apalagi orang-orang yang seperti kita, ya. Mereka mengatakan ulama-ulama itu ulama haid dan ulama nifas, hanya itu saja taunya. Celana dalam aja mereka tahu itu. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian mereka mengatakan haula ulama as-salatin. Ulama-ulama pejabat, ulama-ulama presiden, ulama-ulama raja. La ilaha illallah. Jadi kalau kita dengar ucapan mereka sakit jantung kita. Hei, haula ulama'u baghlatus sultan. Coba. Mereka ini adalah apa? Baghlah. Keledainya para pejabat. Keledainya raja. Ya. Kemana mereka diarahkan oleh raja, mereka ke sana. Bukan mereka yang mengarahkan raja, katanya. Kemudian mereka membuat Photoshop, macam-macam mereka buat. Ini coba lihat, Ka'bah sudah diremehkan. La ilaha illallah. Apakah setiap yang kota itu di Ka'bah? Ya. Kemudian pokoknya luar biasa kejahatan-kejahatan mereka ini. Wa hadzal qaul min hadzal bab. Wal iyadu billah. Ya. Jadi ucapan yang seperti ini termasuk sama seperti ucapannya orang-orang munafik yang tadi. Walaysa lil ulama'i dhanbun 'inda hadzal fasiq illa annahum la yuwafiqunahu ala manhajihi al-munharif. Tidak ada salahnya para ulama ini sehingga mereka berhak pantas untuk dicela seperti itu. Tidak ada salahnya apa-apa para ulama itu. Hanya saja para ulama-ulama ini tidak menyetujui mereka atas manhaj mereka yang menyimpang itu. Ya. Jadi gara-gara para ulama ini tidak mengiyakan mereka atas manhaj mereka, sehingga mereka menuduh ulama-ulama ini sebagai ulama haid dan ulama nifas dari dulu, dari sejak perang Afghanistan dan sampai sekarang. Ya. Syekh bin Baz itu ulama haid dan nifas. Syekh bin Utsaimin itu adalah ulama haid dan nifas. Tidak lain tujuannya ya ikhwah untuk menjauhkan para remaja dari para ulama. Ya, kalau para remaja tidak punya teladan, siapa yang mereka akan teladani? Kemana mereka akan minta fatwa? Minta fatwa kepada orang-orang seperti mereka, Zarqawi dan yang lain-lainnya itu. Ya, la ilaha illallah. Ada dari mana dia waktu ya? Dari Tunis atau dari mana? Dia masih sekolah di Jami'ah Islamiyah di Kuliatul Hadits. Datang, katanya di Indonesia sunnah itu hidup di Indonesia. Datanglah dia ke pondok. Masalah penyampaiannya luar biasa, bagus penyampaiannya. Setelah itu pulang. Tidak lama setelah itu dia hubungi salah seorang ikhwan kita. Saya sedang berada di Suria. Waktu itu baru mulai meledak di Suria. Saya sedang berada di Suria. Bagaimana cara kamu bisa datang ke sini? Nah, lihat ayo ikhwan. Ya, orang yang sekolah di sana dan dekat dengan para ulama tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. La ilaha illallah. Makanya ini tujuan utama mereka, agar mereka menjauhkan kaum muslimin dari ulamanya, sehingga remaja-remaja ini tidak punya seseorang yang mereka teladani, kemudian tidak ada tempat mereka meminta fatwa kecuali orang-orang yang sesat-sesat seperti itu. Kemudian fal waqi'atu bainal muslimin umuman walau kana minal awam la tajuz. Ya, adu domba di antara kaum muslimin meskipun itu adalah orang awam tidak boleh, menjelek-jelekkan mereka tidak boleh meskipun dia orang awam. Ya, menghibah mereka tidak boleh. Li'anna al-muslim lahu hurmah. Karena setiap muslim itu mempunyai kehormatan, kemuliaan yang harus kita jaga. Tidak boleh kita rendahkan dia.
Fakaifa biwulati al-umur fakaifa biwulati umuril muslimin wa ulama'il muslimin? Kalau orang yang awam saja tidak boleh kita merendahkannya, lalu bagaimana dengan wulatul amr dan para ulama? Ya, ini dosanya lebih besar. Fal wajibul hadaru min hadhihi al-umur. Maka wajib kita waspada terhadap hal-hal yang seperti ini. Terutama para remaja itu, ingatkan mereka, nasihati mereka. Ya. Fal wajibul hadaru min hadhihi al-umur wa hifdhul lisan was-sa'yu fil islah wa nasihatu man yaf'al hadha syai'. Hendaklah kita apa? Menjaga lidah kita. Karena kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap ucapan yang kita ucapkan. Kemudian dia kena senantiasa berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menasihati orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Ya. Yang ketujuh, fil hadits dalilun ala mu'jizatin min mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat salah satu mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu innahu balaghahu al-wahyu 'anil qissah qabla an ya'tiya ilaihi Auf bin Malik. Di mana telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang ucapan orang-orang munafik ini sebelum Auf bin Malik datang tiba ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin melapor, namun ternyata begitu dia sampai di sana, ternyata wahyu itu sudah apa? Terlebih dahulu turun sebelum dia datang. Wa hadza misdaqu qawlihi, ini pembenaran bagi firman Allah yang mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang kedelapan, fil hadits dalilun ala anna nawaqid al-Islam la yu'dzar fiha bil mazhi wal la'ib. Hadis ini menunjukkan bahwa pembatal-pembatal Islam itu tidak dimaafkan bagi orang-orang yang melakukannya meskipun dia bercanda dan bermain-main. Li'annaha laysat majalan lidzalik. Karena ini adalah bukan suatu bahan untuk jadi candaan dan main-mainan. Wa innama yu'dzar fiha al-mukrahu 'ala al-qawli khassatan. Yang dimaafkan hanyalah orang yang dipaksa saja. Yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur atau perbuatan-perbuatan kufur, seperti yang terjadi kepada siapa? Ammar bin Yasir, yang dipaksa untuk apa? Mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuji patung-patung itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman," kecuali orang yang dipaksa namun hatinya tetap tenang dengan keimanan. Yang terakhir adalah fil hadithi dalilun ala wujubil ghilzah ala a'da'illah wa rasulihi minal munafiqin wal kuffar wa du'atid dalalah wa du'atid dalal. Di dalam hadis ini terdapat bukti tentang wajibnya kita bersikap tegas ya terhadap musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya dari kalangan orang munafik dan orang-orang kafir dan du'atul dalal, dai-dai yang mengajak ke kesesatan. Wa annal insan la yalinu ma'ahum, ya, dan bahwasanya tidak boleh kita bersifat sikap lembek terhadap mereka. Coba antum melihat ayo ikhwah, dengar ceramah-ceramahnya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, tegas, enggak main-main, ya. Kemarin Syekh Muhammad Al-Muhawwis, dia sempat menjadi supirnya Syekh Fauzan Al-Fauzan. Datanglah dia bersama Syekh Fauzan Al-Fauzan di satu tempat. Di tempat itu banyak orang-orang Syiah, ya, untuk menemui Amir, pangeran di tempat itu. Begitu datang pangeran ini, langsung orang-orang Syiah ini yang ada di sana, ya Syekh, ya Amir, kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ya, marah Syekh Fauzan Al-Fauzan ini, mereka ini penjilat semua ini. Kalau di luar Amir dicaci maki, di sini mereka minta ini, minta ini. Rupanya Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan ini enggak tahan. Muhammad, karena dipanggil Syekh Muhammad Al-Muhawwis. Muhammad, akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha. Keluarkan kami sekarang juga dari desa yang penduduknya semuanya orang zalim. Tidak dihiraukan mereka ini, padahal di sana ada Amir.
Ya, dia mengatakan akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Keluarkan kami sekarang juga dari desa yang penduduknya orang zalim semua. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian keluarlah dia. Lalu Syekh Muhammad ini mengatakan, "Ya Syekh, talassam," katanya, supaya jangan kita ini semuanya orang Syiah semuanya ini. Tutuplah wajahmu. Jangan-jangan nanti pas kita jalan dilempar mobil kita. Yang namanya orang Syiah ini ada orang licik. Enggak, saya tidak mau. Kalau kamu mau tutup wajahmu, tutup kamu. Saya tidak akan mau tutup wajah. Subhanallah. Lihat aja, meskipun usianya sudah tua seperti itu, namun ketegasannya luar biasa. Ya. Kemudian, wa anal insan la yalinu lahum. Dan bahwasanya kita tidak boleh bersifat lunak lembek kepada mereka ini. Mereka berani-beraninya menjelek-jelekkan agama kita, lalu kita berlembek-lembek kepada mereka. Li'annahu in lana ma'hum khada'uhu wa nafadhu syarrahum. Karena apabila dia bersifat lembek, lunak kepada mereka, pasti mereka akan menipunya, membohonginya. Ya, dan mereka akan menjalankan rencana-rencana mereka kalau kita lembek kepada mereka. Fala budda minal hazm. Kita harus tegas. Ya, min waliyil amr wa minal alim nahwa al-munafiqin wal kuffar wa du'atus su'. Semua harus tegas terhadap mereka ini. Apakah dia ulil amri atau orang yang alim, ya, terhadap orang-orang munafik dan orang-orang kafir dan orang yang mengajak kepada kesesatan-kesesatan ini. Ya, harus kita bersikap tegas. Namun beda antara tegas dan keras. Bedakan itu. Kalau keras semua sikat kiri kanan. Ya, semua ke neraka jahanam. Itu jahanam, itu jahanam. Enggak ada lain jahanam terus. Ya, ini kita tegas. Itu adalah haram, itu adalah kesesatan, itu adalah kekufuran sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh tadi ini. Ya, tegas, tidak main-main. Jangan berlunak. Ini adalah kekufuran. Ini adalah kesesatan. Bagaimana kita akan main-main dan berlunak terhadap hal ini? Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tanya enggak bisa kita membaca asyaratus sa'ah ini. Insyaallah kita baca di kajian berikutnya. Masih berkaitan tentang Dajjal di asyaratus sa'ah ini. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan ayo ikhwah